Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I will presentation about my blog. Here I will share screen. Okay, the first my blog is adjective about in grammar. Okay, adjective is adjective are words that are used to describe nouns. Adjectives are usually placed after noun. For example, diligent, beautiful, handsome, smart, brave, strong, and fast. Jadi, adjektif ini adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda atau pronoun, kata ganti, yang dapat berupa orang, person, tempat, place, hewan, animal, benda atau konsep abstrak, thing. Kata sifat bahasa Inggris ini merupakan satu dari 8 aspek. Adapun contoh adjektif adalah dark, hot, young, bad, pretty, ini, selfish, stubborn, and bright. Example of using adjective. First, Mike Tyson is a very brave man. Second, my student is very clever. Third, this bag is so expensive. Fourth, this food is so delicious. And five, the weather is the country is very cool. Okay, next model is fungsi adjektif. First, possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan makna kata ganti punyaan. Kata yang termasuk di dalamnya adalah my, your, their, her, and his. Contohnya, her girlfriend is beautiful. And then, descriptive adjective. Descriptive adjective adalah kata sifat yang menerangkan tentang atau sifat manusia, hewan, atau benda. Contohnya, tiger is very strong. Oke, lalu yang ketiga adalah quantitative adjective. Quantitative adjective adalah kata sifat yang menjelaskan benda dalam jumlah tertentu atau beberapa. Contohnya, the goat ate ball put in the basket. Okay, and the fourth is numeral adjective. Numeral adjective adalah kata sifat yang menunjukkan makna bilangan, hitung atau jumlah, baik bilangan tertentu maupun tidak tertentu. Contoh bilangan tertentu adalah today is first we meet. And contoh bilangan tidak tertentu, I shall visit her a few days. Okay, and the five, demonstrative adjective. Demonstrative adjective ini adalah sifat yang menjelaskan makna kata benda. Contohnya, the home is hers. Lalu yang keenam, interrogative adjective. Interrogative adjective adalah kata sifat yang menunjukkan pertanyaan yang mana atau which atau apa, what. Contohnya, which book did you borrow from library? And seven, distributive adjective. Distributive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan benda dalam arti terbagi-bagi atau terpisah. Contohnya, the two teacher had each read that. And lalu yang ke-8, proper adjective. Proper adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan nama dari suatu benda seperti bahasa, bangsa, atau lain sebagainya. Contohnya, the Turkish Empire is very strong. Dan bentuk-bentuk kata sifat. Dalam penggunaannya ada beberapa bentuk adjektif yang bisa digunakan dalam kalimat. Di antaranya adalah adjective phrase. An adjective phrase is phrase that contain an adjective, but there are more. To then explore an adjective phrase is phrase the act and as adjective by describe a noun. For example, adjective phrase come in many different forms. So include
comparative and superlative adjectives such as this example. For example, we three set the decade most descriptive from, and they saw only the brightest star of their telescope. Lalu ada penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Mungkin selama ini kita tidak terlalu memperhatikan penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Mungkin kita hanya sekedar mengetahui apa itu arti dalam kata sifat yang kita gunakan. Yang pertama adalah adjective position. Dalam penggunaan adjektif ini ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat atributif dalam kalimat. Atributif adalah adjektif berada di depan noun atau kata benda. Lalu ada postpositif. Nah, ini jadi adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Lalu ada predicative, yaitu adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Ini ada contoh juga. Ini juga ada contohnya. Lalu berikutnya adalah adjective order. Sesuai namanya, karena sifat yang juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Jadi ini maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjektif, maka kamu perlu mengikuti aturan urutan berdasarkan kategori ini. Ini juga ada, contohnya juga ada. Untuk example juga ada. Lalu juga ada exercise, persiapan, dan juga penjelasan melalui gitu. I think enough untuk materi adjective from grammar. Next material is writing. Okay, writing. Writing. Jadi, menulis ini adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan menulis dapat dipahami pembaca. Dalam pembelajaran bahasa Inggris terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Meskipun menulis ini ditempatkan terakhir, akan tetapi menulis bukanlah keterampilan yang tidak penting. Menulis merupakan salah satu aspek kemampuan bahasa yang diprogramkan untuk tujuan khusus penggunaan bahasa. Menurut Tarigan, menulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan menulis dapat dipahami pembaca. Lalu adalah pembelajaran menulis tunjukkan agar bisa didik mampu. Pertama, menerapkan langkah-langkah dalam proses menulis. Lalu yang kedua, adaptasikan gaya menulis untuk tujuan yang bervariasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan menulis untuk mengekspresikan secara jelas. Lalu yang keempat, mengenali bahwa ketelitian dalam tulisan tangan, komutasi, kapalitasi, ejaan, dan elemen lain merupakan bagian penting dalam atau dari suatu tulisan. Lalu ada juga tingkatan menulis. Lalu jenis-jenis latihan writing. Yang pertama itu adalah menulis kegiatan sehari-hari. Yang kedua, melengkapi kalimat. Lalu yang ketiga, menyusun kalimat. Yang keempat, menulis bisingan teman. Lalu ada juga tips menguasai writing bahasa Inggris, yaitu yang pertama, hanya membaca. Yang kedua, mulai dari hal-hal kecil. Yang ketiga, tulis topik yang disukai. Lalu yang keempat adalah buat ide pokok. Yang kelima, bergabung dengan komunitas. Yang keenam, menulis, menulis, dan menulis. Lalu ada contoh writing yang judul atau deskripsikan dalam Indonesia dan juga terjemahnya juga ada. Lalu ada juga pembelajaran melalui video. I think enough from me from blog in writing. The next material is speaking. Okay, speaking.
Speaking. Speaking adalah suatu skill atau kemampuan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan pendapat, berkomentar, dan menolak pendapat orang lain apabila tidak sesuai dengan pendapat kita, serta kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut. Speaking merupakan keterampilan berbahasa lisan yang fungsional dalam kehidupan manusia sehari-hari. Betapa tidak karena dengan berbicara, kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun bagi warga Indonesia, berbicara bahasa Inggris lancar merupakan tantangan yang berat karena kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Dan speaking is producibility. Speaking cannot separate it from listening. When we speak, then we create a meaningful text. In communication, we can find a speaker listen as well message and feedback. Besides, the speaking cannot be spared from pronunciation. Lalu ada juga teknik pengajaran bahasa Inggris. Teknik adalah cara konkret dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Menurut Sugandi 2015. Dalam hal ini, tenaga pengajar dapat menggunakan teknik yang berbeda meskipun metode yang digunakan sama. Bagian besar orang mengira speaking itu butuh waktu lama dan sulit bagi mahasiswa untuk mengadaptasinya. Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah ask and ask well. Mahasiswa diminta melakukan tanya jawab. Lalu yang kedua adalah describe and draw. Mahasiswa dibuat berpasangan. Mahasiswa A mempunyai gambar yang tidak diketahui oleh mahasiswa B. Begitu pula sebaliknya. Ada diskusi. Tentukan sebuah topik dan mintalah mahasiswa secara berkelompok diskusikan topik sesuai gambar. Teknik ini cocok untuk diterapkan bagi intermediate and advanced learners. Lalu yang keempat adalah basic. Dosen atau beberapa mahasiswa mempunyai sebuah informasi yang harus ditebak oleh mahasiswa atau kelompok lain dengan menanyakan dalam bahasa Inggris. Yang kelima adalah remembering. Siswa menutup mata dan mengingat gambar misalnya benda di dalam kelas atau letak tempat-tempat. Teknik ini efektif untuk mengasah daya ingat, meminimalisir lupa terhadap kosakata. Yang keenam adalah role play. Teknik ini cocok untuk pembelajaran yang telah mencapai level intermediate dan di atasnya. Lalu yang ketujuh adalah English debate. English debate ini sangat tepat apabila digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa. Teknik ini tepat apabila diterapkan pada pengajar bahasa Inggris yang young learner atau anak-anak, karena teknik ini membutuhkan keberanian banyak dan keberanian dari mahasiswa yang akan berdebat. Teknik English debate. English debate ini merupakan salah satu teknik pembelajaran bahasa Inggris yang sangat penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa. Ada dua tim yang akan berdebat yang disebut tim pro dan kontra. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Di dalam kelompoknya siswa yang mendapat posisi pro dan yang lainnya melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Lalu dosen mampu memantau kegiatan debat yang dilakukan oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya dosen dapat mengevaluasi mahasiswa tentang penguasaan materi yang meliputi kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif mahasiswa terlibat dalam proses debat. Lalu ada fungsi dan hakikat berbicara. Yang pertama adalah komunikasi, lalu yang kedua ekspresi diri, yang ketiga ada mental motorik, lalu adalah faktor penunjang pada kegiatan berbicara menyangkut bahasa linguistik dan kebahasaan seperti berikut. Ini ada 13. Ini ada contohnya tentang pertanyaan akan speaking. Lalu ada juga pembelajaran melalui YouTube. And good luck. I think enough for me from blog speaking. Next material is listening. Okay, the next material about listening.
Listening. Listening process. This process is the first step in the process of learning a language, both English and other language. Maybe singular feel a little difficult in learning language, in learning English, especially in learning skill. Jadi listening ini merupakan proses mendengarkan. Proses ini merupakan proses tahap pertama dalam urutan pembelajaran bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Mungkin Squander semua merasa sedikit mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam skill listening. And then function. Melatih kemampuan listening bagi sebagian remaja merupakan hal yang cukup sulit. Tetapi tidak ada yang bisa kamu lakukan jika memiliki niat atau tips belajar yang tepat. Biasanya bagian yang sulit adalah speaking and listening. Listening merupakan jadi sulit karena orang tidak terbiasa mendengar sesuatu dalam bahasa Inggris, terutama percakapan sehari-hari. Lalu English listening material. Melatih kemampuan listening butuh dilakukan setiap hari dan dalam jangka waktu yang panjang. Agar belajar semakin praktis, kamu bisa mengunduh listening pada teleponmu. Banyak materi bahasa Inggris yang dapat diunduh dan didengarkan kapanpun kamu mau. Itu adalah yang kedua, memanfaatkan waktu. Dalam 24 jam sehari, pasti banyak waktu yang luang yang bisa kamu manfaatkan untuk tetap produktif. Contohnya seperti saat sedang menunggu bus, atau menunggu bis, memasak, membersihkan rumah, dan hal lainnya yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi tinggi bisa kamu manfaatkan untuk belajar listening. Kamu bisa mendengarkan podcast yang sudah diunduh, tapi sambil tetap melakukan aktivitas lainnya. Lalu yang ketiga ada buatlah aktivitas belajar menjadi menyenangkan. Remaja suka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang menyenangkan seperti bermain, membuka media sosial, menonton, dan lainnya. Jika kamu ingin bisa menghabiskan waktu tertentu dengan belajar listening, maka buatlah kegiatan tersebut menjadi menyenangkan. Dan yang keempat adalah kuasai poin penting. Bagi kamu yang masih tahap awal belajar listening, tidak mengerti keseluruhan isi pembicaraan adalah hal yang wajar. Tapi cobalah ambil poin penting dari keseluruhan isi pembicaraan dengan cara fokus pada kata-kata yang biasanya atau diucapkan oleh speaker dengan intonasi yang tekan. Hal yang kelima adalah dengarkan, baca, dan ucapkan. Coba dan temukan berbagai cara untuk melatih kemampuan bahasa Inggris. Jangan hanya membaca, tapi jangan juga diucapkan. Begitu pula saat sedang belajar listening. Jangan hanya mendengarkan, tapi juga coba baca dan ucapkan. Maka otak kamu akan merasa kata tersebut akan lebih sempurna. Lalu ada juga penjelasan melalui YouTube dan juga ada latihan soal. Jawaban juga ada. I think enough from me, from my blog. The first is adjective from grammar, writing, speaking, and listening. I think enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.